Cuplikan podcastnya Bapak-Bapak episode kali ini. Jadi ya udah mulai berhitung lah, ngurang-ngurangin apa yang nggak ini gitu loh. Jangan dirutinin. Gue pencinta emping, akhirnya gue emping pun ya seminggu kadang sekali gitu loh. Sekali tapi sekilo. Topless. Nah, tapi gue sampai detik ini, sampai sekarang ini, gue kalau lagi pulang kerja, belum makan malam gitu, kadang suka mampir di sop kaki, kan, jeroan gitu kan, masih doyan jeroan terus sama empingnya segala. Dan ya apa emang gue ini yang udah terlalu kebal, maksudnya nggak pernah ngerasain gitu. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya gue saat ini gue cek darah gue lagi, kolesterol, asam urat atau gula darah, gue nggak tahu udah kayak apa. Tapi menurut gue lo udah harus stop tuh, Di. Walau usia tak lagi muda, namun jiwa dipaksa terus muda. Kita coba terus bersua berbagi tawa, walau cuma di dunia maya. Kami bapak-bapak suka bicara, isi waktu menjelang usia senja. Kami bapak-bapak suka ikutin, bikin podcast biar hilang stres. Kami bapak-bapak suka bercanda, agar tetap selalu bisa berkarya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini kita bertemu di podcastnya bapak-bapak yang udah menjelak usia. Nah, ini buka warung dulu nih. Warung berdebu banget ini. Pada kemana lagi nih biasanya pada ngumpul malam mingguan. Sepi banget nih hari ini. Halo, Ya, lu keselak sendal lu. Makanya buka sendalnya jangan buru-buru kalau di warung. Di speaker aja ngapa? Jadi nggak kena kuping. speaker nih. Kedengeran nggak? Denger lah. Ya, masuk. Sorry ya. Ya, itu dari mana lu? Tumben Ya, hari ini. salah. Dari penghasilan. Wis, Coba oh, bikinin dulu susu dulu. Pakai susu. kopi. Nih kopi susu apa? Susu kopi. Susu kopi aja, susu dulu, baru kasih kopi. Yes. Jangan terlalu manis. Malum, kita ini udah diincar diabetes. Biasa ya umur-umuran begini emang nih. Lu nggak lihat si Kendi? Tadi lu lewat mana lu? Udah ya, tadi papa sana sama gue, dia mampir dulu. Ada biasa, Jande Bohai. Terus Nyolong dia. dia kekerannya kenceng banget ada begitu. Langsung dia kayak biasanya ngumpul di sini. Oh, di jam segini pada keke datang. Ternyata ada itu, wah. Bentar lagi juga nongol dia. Iya, Dia mah kalau ngeliat yang bening, stang motornya bisa belok kiri dia. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Baru datang lu tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. maaf. Ji. Woi. Ada tisu basah gak, Ji? Tisu basah. Nah, tuh dia tuh. Tisu magic mau. Nah, jangan. Ntar balik lagi gua. Ini udah kelar. Tisu basah aja. Tisu basah. Aqua. Sekalian. Ini abis ngapain sih lu? Datang Dilap tuh lu, keburu Nah, mahal.
Itu nemu tadi barusan. Ya, jalan mau ke sini. Nemu apa? Ada yang bening-bening. Jadi belok dulu dah. Bening mah air putih mah bening. Iya, aku ya. Gua lagi. Ini nggak ada sponsor apa muncul mulu ini. Aduh, Iya, ada liang abang. bulan, Ji. Ngapa? Ada liang bulan. Kopi Liong. liang bulan. Yang kagak pakai gula. Liong bulan. Liong mulu dibahas ini. Habis lihat Lu habis liang dari gitu, pengen liong. habis dari Bogor ya? Iya. Sukabumi. Oh, Ini sebelahnya Maerot. Ya, dikit lagi dah. terus Sama kita kagak ketemu ini. Iya. Makanya gua tadi lo jam segini pada ngumpul. Biasanya pada ngumpul, sekarang lo pada datang telat begini. Lagi banyak urusan apalagi gimana ini anak-anak. Biasa, Ji. Nyari Maklum lah. Hmm. Namanya udah umuran, penyakit udah mulai muncul, Ji. Sian Iya. begitu saja. Rambut yang hitam jadi putih. Terus Iya. apa lagi Yang ada jadi nggak ada. Ya ada jadi kagak ada ya. itu mah Pantesan ya. adem bener. Pantesan adem bener kepala. Itulah. Emang apa sih lu pada Iya. Itu kemarin. Ya, namanya umur ya. Kagak ada yang tahu. Kagak ada yang nyangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Pak, mau nanya Pak. ya, Saya mau Hah? ke Semendawa lewat mana ya Pak? Hah? Kenapa? Eti. Ke Semendawa, saya lagi di Haji Jole nih Pak. Hah? Eti. Ngetan, ngetan. Ngetan. Nanti Oh. kalau ada warung ketan lu belok kiri. Sebelah mana Indomaretnya Pak? Nah, lurus dikit. Ya. Makasih ya Pak. Nah, kemana lu? Assalamualaikum. Mampir Mampir, dulu. Bang. Semendawa. lu mau nyari apa Saya sono? di Haji Jole nih Pak. Itu ngapain Mampir. tuh? Mampir dulu lah, Makasih mampir. Pak. Ya, ntar saya segera mampir Pak. Ya. Bocah buru-buru amat ya. Udah kayak kecepirit. Ya. Ayo, makasih Pak. Yuk, Ya, Assalamualaikum. mari. Dia mau ke Haji Joling ngapain? Mau mijit dia. Ngurutin yang bengkok. Padahal banyak yang suka yang bengkok-bengkok. Kalau umur kita gini lebih bengkok apa gimana nih? Ada tuh tadi yang di tengah jalan gua nemu. Begitu gua mau anterin, mau mampir ke rumahnya. Ya bang, bengkok nggak? Kalau nggak bengkok jangan mampir, katanya gitu. Ini aja otak udah pada bengkok nih. Iya. Ngomong-ngomong umur, Mm-mm. nggak ada yang tahu ya. Padahal tadi baru aja ngobrol. Udah pamit mau ke Cipandawa katanya. Iya. Iya bener ya. Iya, Kadang nggak ada yang kita tahu kalau ingat umur. begitu sedih ya. Kalau ingat begitu jadi sedih kita ya. Baru semalam nongkrong ya. Pagi-pagi udah masak Indomie. Itulah umur. Umur emang gak ada yang tahu. Iya. Aduh. Siang baru makan gudeg ya. Sorenya Top udah lah. ngopi. Iya makanya nih kan kemarin kita baru dapat kabar kan itu teman kita ya. Itu sedih juga ya. Teman Kayak orang kita kata. Iya. Teman SMA dulu, teman-teman nih kita baru berduka juga nih. Teman kita Yuyung namanya tuh. Kita waktu itu ke sana yang dia. Jadi gimana ceritain dong buat saya nih. Kita kan kagak ikut ini. Iya makanya gua kemarin sama Andi sama yang tadi melipir kemana tadi itu ke Haji apa tadi? Haji Jole. Jole. Ya kita rencananya mau nengok lah ke sana kan.
Karena dengar berita tiba-tiba teman kita berpulang, gitu kan. Ya, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dapat kabar begitu, ya kan. Umur-umur kita nih sering dihantui oleh begitu berita-berita. Makanya kita aja lah, kita cobain waktu yang dia kita kemarin ke sana. Ya, alhamdulillah ketemu sama keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Karena kuburnya lagi, gitu kan. Nah, kuburnya kita doain aja. Ya itu salah satunya dah umur umur kita ada. Nah yang ini nih, ini yang penting juga nih, yang jadi perhatian kita kan. Umur kita tuh jangan anggap enteng inilah. Ada keluhan-keluhan tuh dianggap biasa gitu ya. Lu pernah begitu? Iya, Yang lo anggap kadang-kadang biasa gitu. Lu pernah ngerasain apa gitu? pernah. Gue pernah, Hmm. apa namanya, kalau kita pusing gitu kan, kadang kalau ini biasa gitu ya, pusing, biasa gitu apa, masuk angin gitu kan. Iya. Biasanya tuh ya, gabungan deh tuh, masuk angin, greges, gitu kan, badan kepala pusing. Waktu itu gue pernah bangun pagi, bangun tidur tuh Hmm. pusingnya parah banget, beda beda gitu, pusingnya tuh sampai muter gitu kayak gitu di ruang di kamar tuh. Hmm. Nah, begitu apa, melek melek mata tuh ruangan tuh berasa muter. Terus Efek ego gitu. gua meremin lagi, berasa kayak masih muter aja tuh. Vertigo ya. Banget. Begitu gue duduk dari posisi tidur, Hmm. wah, kok melek muter lagi. Udah, gue rebahan lagi. Ini bukan pusing biasa nih, gue bilang. Tapi badan emang agak pegel-pegel gitu ya. Hmm. Gimana ya, gue panggil tukang pijat di rumah gitu kan, yang panggilan gitu, yang langganan gue. Hmm. Dia sih standar aja kalau tukang kayak gitu. Iya nih Pak, ini anginnya nih. Sampai dikerokin mobil. Hmm. Habis dipijat itu agak biasanya kan bawaannya ngantuk, enak lagi tidur. Ini kagak gitu. Makin puyeng aja. Sampai Gitu. muntah-muntah gua. Makan kagak nafsu. Boleh. Terus Itu mah udah nggak biasa itu mah. makanya ini pusingnya gue bilang nggak biasa nih, gua ke dokter. Hmm. Gua ke dokter, gua ceritain, dokter nanya ada minum dua obat apa, belum ada dok, ini saya nggak berani minumnya soalnya bukan sakit kepala biasa, bukan pusing biasa, ini jalan dituntun takut jatuh gitu kan. Coba deh kata dokter, tes apa, darahnya dulu. Begitu ambil tes darah, selesai, dibaca sama dokternya, Pak ini kolesterolnya tinggi ya, gitu lah. Oh, sampai kayak begini dok. Saya pikir kayak vertigo gitu, enggak, ini apa, kolesterolnya tinggi banget. Lah, perasaan makan gue biasa aja gitu. Saya nggak pernah kayak begini dok, apa, sampai muter gini pusing. Enggak, ini memang Hmm. mungkin paling tinggi di antara yang pernah dialami gitu. Jadi eh, itu tuh waktu itu emang kondisinya, kadar kolesterol di dalam darah gue udah paling tinggi gitu. Gue kan nggak ngerti ya apa batasannya di berapa berapa, tapi dokter bilang Hmm. mungkin pernah tinggi, tapi nggak pernah setinggi ini. Ini udah yang paling tinggi gitu. Hmm. Kok gejalanya aneh ya dok, pusingnya yang kayak begitu. Hmm. Ya bisa, dokter bilang. Ya udah dikasihlah standar apa simvastatin ya. Itu udah tuh pulang seharian minumin itu, besokannya minumin lagi, udah memang bener cepet sih hilangnya Hmm. gitu. Jadi nggak bisa dianggap apa enteng juga, eh, pusing-pusing kayak begitu. Nah, Tapi kan lu, kemarin. lu kan kerja misalnya orang proyek lu kan ya. Hmm, Kerja sipil lah orang sipil sih. Nah kan kerjanya emang kadang-kadang nggak apa namanya nggak ini waktu kan nggak ada kayak waktu kantoran kan. Apa itu tuh iya, juga kan ngaruh juga kan? ngaruh pasti, pasti pola makan, pola tidur ya. Lo Hmm. kalau kalau di
proyek itu di lapangan, apalagi kalau udah ini ya, kerjaan pembetonan gitu kan biasanya kan karena Hmm. eh, kita kalau di proyek tuh pasti diatur jam-jamnya kendaraan proyek itu di jalanan gitu ya. Biasanya Hmm. alat berat atau mobil apa molen kalau lo tahu ya, mobil molen kalau di Iya, Gresik iya. itu lewat jalan-jalan umum itu bolehnya malam gitu kan. Ya mau nggak mau kita Hmm. juga kan Iya, nungguin malam dah. mereka datang terus ngecor sampai tengah malam kadang sampai pagi gitu kan. Nah, dari Betul. itu biasa tuh kalau bukan di pengawasan gitu atau di manajemen konstruksi malam ikutan lembur sama kontraktor disiapin itu dibeliin makan. Nah Hmm. sebenarnya kan kalau pola hidup yang benar kita kan udah umur di atas kepala 4 ini kalau bisa makan itu berhenti di jam 7 ya kan. Iya, gue denger juga gitu. Sekarang-sekarang ini gue banyak denger gitu. Nah cuman kan namanya kita kerja sampai tengah malam perut lapar gitu kan, kalau cuma ngemil-ngemil doang kagak enak nanggung gitu kan. Jadi sehari itu makan bisa 4 kali jadinya gitu. Pagi, sarapan, siang pasti disiapin makan tuh sama kontraktor. Malamnya juga gitu. Itu memang masalah tuh. Makanya faktor kita pengen jaga kondisi, cuman nggak lingkungan kita kadang nggak dukung ya kan. Itu masalah tuh. Kitanya kadang sadar, cuman ya begitu. Kerjaan sama orang-orang itu kadang masuk dekat-dekat itu kadang ya kita kan kadang kalau diketawarin makanan nggak enak ya. Iya. Jadi lo sering minum obat. Kalau Ada minum obat tiap hari dong. sebentar. Gimana gimana? Ya, ada Ya telepon masuk. umur kita kan selain makanan yang rutin sama obat ya. Iya. Udah berapa butir lo tiap hari? Kenapa? Udah Wah, berapa butir tiap hari? Tambahannya. eh nggak banyak sih gua. Ya banyak. Alhamdulillah. Nggak, gua belum terlalu ini sih. Jadi kadang-kadang aja Hmm. suplemen apa apalah gitu ya. Kalau lo kur yang Yo, kalau lo yang anggap pernah nganggap biasa penyakit keluhan-keluhan lo apa dulu? nggak ada sih yang gua anggap apa namanya luar biasa ya. Maksudnya gini, satu Ya, faktor plot ya. usia ya. Halo, Hmm. dengar? Iya, iya. Satu faktor usia, apalagi gua kan lebih 2 tahun mungkin dari lulu pada ya, lebih tua lah. Masa sih? Cuman gua ada dampak atau efek gua nggak ngerti ya. Karena sebelum vaksin waktu itu kan gua kayaknya tensi gue rendah malah. Hmm. Tapi setelah vaksin, kebetulan gua mau booster ya, 1 2 kan selesai tuh. Iya, iya. Pas mau booster, kebetulan gua mau mau vaksin di Angkatan Laut lah tuh ya, dokter-dokter Angkatan Laut malah tuh ya. Hmm. Ternyata gua di 160/100. Itu hitungannya tinggi tuh. Kenapa? Hitungannya tinggi berarti. Ya lah kan harusnya 120 bro, 120/80 atau per 90 lah, di bawah 100 lah. Iya. Nah, padahal gua 1 2 itu gue langsung datang langsung vaksin, artinya tensi gue memenuhi syarat untuk vaksin gitu kan. Iya, iya. Nah, ketika booster gue dicek tensi darah 160/100. Gue disuruh istirahat dulu berapa menit supaya turun, mungkin karena tegang lah atau karena ngantri, kelelahan atau apa kata dokter dia kan. Nah, setelah 15 menit lah kurang lebih tes tensi lagi, masih segitu juga, gue balik, nggak boleh. Hmm. Nah, dari situ udah berapa bulan kemudian gue mau bikin SIM, tensi lagi, buat bikin surat keterangan sehat kan. Iya. Ternyata nggak turun Sama. juga, nggak Sama. turun juga. Iya, tuh. Dengan gejala nggak ada sama sekali, Ji. Gitu ya. Gua nggak pusing, gua nggak, pokoknya yang berhubungan dengan tensi tinggi kan biasanya puyeng ya, Hmm. Tapi mungkin puyeng, kepala ya, sakit kepala, leher belakang kaku kan. Iya.
Tapi mungkin ada kali cuman lo anggap ah nggak jadi Hah? nggak rasa lo kali ada temen dikit cuman lo nggak rasa kali. Nggak, ya itu seperti normalnya biasa-biasa aja gitu loh. Maksud gue nggak yang seperti orang pusingnya kayak gimana gitu loh di angka tensi segitu gitu loh. Hmm. Nah, makanya gue anggap itu biasa gitu. Cuman itu kan memang ada beberapa orang yang tekanan darah, hipertensi yang memang nggak ada gejala, Ji. Iya Itu sih. yang bahaya. Hmm. Kalau orang hipertensi ada gejala, dia pasti antisipasi. Kalau yang nggak ada gejala, dia menyepelekan itu karena dia nggak nganggap gitu loh, Ji. Paham, Ji? Halo? Iya Iya, gitu. iya. Pada tidur sih kalau gue ngomong, heran. Gue lagi ngaduk kopi lo dari tadi nih. Ah, Nggak ada bunyi kelenting-kelentingannya. pakai gelas dong. Gimana sih sound effect-nya nih? Lo ngaduknya pakai jari tengah nih. Jadi gue lanjut ya. Iya terus. Setelah gue udah bikin SIM, itu juga akhirnya dokternya yang anggap gue sehat lah. Karena kan untuk keperluan SIM doang kan. Iya iya iya. Tapi memang saran dari dokter ya tetap gue suruh minum obat gitu kan. Obat biasalah. Apa namanya itu? Katopril lah, apalah gitu kan. Hmm. Resepnya Tapi dari polisi itu- tuh. Hah? Resepnya dari polisi. Satlantas. Satlantas dia. Gue kan bikin SIM. Bisa Kalau ngasih mau resep juga kematian, dia. mungkin. Nah, jadi akhirnya gue nggak mau kan pakai obat. Karena kita nih obat kan ada dua efek ya. Efek baik sama efek buruk. Iya. Jadi gue lebih ke herbal. Gue bikin jus seledri sama timun. Gue campur nanas. Jadi tiga-tiganya antioksidan semua. Wih deh. Lo ilmunya dapat dari mana lu? Dari Aji Jole. Multi talent tuh Haji Jule. Jadi gue pikir gini. Sekarang hipertensi lu hajar pakai katopril yang kena ginjal. Karena seumur hidup. Kelamaan minum katopril, kebanyakan minum obat-obat kimia, ujung-ujungnya ginjal kita yang kena. Oh, betul. Lu mending mana gagal ginjal sama puyeng-puyeng sedikit. Nggak, tapi gue dengar gini. Nih nggak tahu ya. Soalnya dapat info justru kalau dari dokter bilang khusus untuk yang darah tinggi ini umuran-umuran kita nih kan harus minum itu tuh entah atau tidak atau apa amlodipin ya kan tiap hari. Amlodipin. Tuh. Tiap hari. Kalau lo nggak minum itu, justru dengan darah tinggi apa namanya darah tinggi lo itu akan ganggu ginjal lo juga. Jadi Gini Ji, kalau Hmm. di gua Ji, sorry gue potong. Di gue minum obat itu, jantung gua berdebar Ji. Itu yang lebih ngeri gue. Lu minum obatnya samping ini kali janda muda. Hah? Minum Kenapa? obatnya samping janda muda kali lu. Kalau itu biji gue yang berdebar. Oh bisa ya? Tanya Jahe, tanya Jahe. Jadi gini, akhirnya gue pakai itu aja, herbal aja udah. Ya intinya gini sih ya, kalau dibilang pasrah sih enggak ya. Umur kita segini udah setengahnya lah, kita nih udah panjang lah perjalanan kita gitu loh Ji. Iya, iya. Artinya gue herbal aja. Kalaupun memang kira-kira nggak ada efeknya ya sudah. Itu aja kalau gue nikmatin udah. Iya. Tapi gue juga bantu olahraga, jalan kaki tiap minggu kan. Ya itu penting. Emang paling bagus hipertensi itu jalan kaki, jangan lari Ji. Ya kalau ada anjing gimana? Nah kalau ada anjing, apalagi anjing ya lagi jilatin kaki kita gitu kan. Ya gitu. Harus tayamum lu. Ya nggak maksudnya gini, banyak orang salah ya, yang nggak paham gitu. Dengan berolahraga kan pembuluh darah jadi lebar gitu kan Ji. Iya, iya, iya. Nah, olahraga dia yang terlalu kardio, terlalu berat gitu loh. Itu yang bahaya, nggak kuat di jantung. Makanya untuk umuran 50-an, udah mendekati 50 tuh udah jalan kaki aja lah, atau naik sepeda ringan gitu loh, nggak usah balapan gitu, ringan aja. Intinya kalau orang yang nggak biasa olahraga jangan langsung yang olahraga yang berat-berat gitu kali ya. Sok-sok biar
biar jaga kesehatan langsung main bulu Tiga, tangkis. 30 menit aja jalan kaki. Hmm, 30 menit jalan kaki gitu kan. Entah itu kemana, yang penting kurang lebih itu 30 menit berapa langkah ya kurang lebih lah. Segitulah gitu. Tiap hmm. hari rutin ya kalau mau seminggu sekali ya juga nggak apa-apa. Cuman yang kedua kan faktornya kan makanan. Semua juga makanan kayak Andi itu kan juga makanan untuk kolesterol kan. Iya, iya, iya. Iya. Ngopi gua udah jarang-jarang, rokok stop. Makanya lo sekarang susu kopi ya. Kalaupun ngopi susu kopi. Kalau ada susu kopi boleh. Hah? Ya intinya balik lagi ke situ. Ya mungkin semua di antara kita ini udah banyak yang apa namanya udah nggak normal lagi lah. Ada yang kolesterolnya kebanyakan, asam uratnya tinggi, ya kan? Iya, Ada iya. yang mungkin udah kayak gue hipertensi juga. Ada yang mungkin gitu kita nggak tahu juga yang lain gitu loh bro. Cuman itu tadi gitu. Lebih baik kita tahu duluan supaya kita cegah. Betul, betul, betul. Kolesterol tuh lo, aduh santan lu udah jangan gitu kan. Soto Iya. Betawi tuh Wah, gue perlu masih dihindari. doyan gue. Nah Kaki itu gue masih doyan gue. kambing muda. Tapi itu katanya mitos itu kambing. Kambing Hah? justru kalau Nah. kambing diolahnya benar, itu lo bagus buat jantung. Katanya begitu. Sama sama kopi. Kopi juga kalau lo nggak pakai gulanya berlebihan atau lo kopi doang itu bagus katanya buat jantung. Lo gimana itu? Itu mitos bukan? Bukan yang ngomong tukang kambing, Ji. yang ngomong yang jualan kambing ya, iya percaya. Iya. Dia memang baik-baik aja loh. Iya, Wan. Orang bener gue ngomong dengarnya begitu. Ya lu barusan bilang kopi itu bagus. Lalu kan kopi, warung kopi, Warmindo ceritanya. Lo tutup lah warung lu nih. Lo Jadi ya udah mulai berhitung lah, ngurang-ngurangin apa yang nggak ini gitu loh. Jangan dirutinin. Gue pencinta emping, akhirnya gue emping pun ya seminggu kadang sekali gitu loh. Sekali tapi sekilo. Toples. tapi kan lo nggak ada keluhan asam urat. Asam urat gue kayaknya sih ada. Kayaknya ada. Cuman balik lagi itu, tapi nggak terlalu inilah. Secara apa namanya, kalau kita makan nggak langsung gitu loh, Ji. Belum akut lah gitu. Kadang-kadang ada tuh ya asam urat, dia makan yang kira-kira purinnya tinggi, kayak emping atau apa namanya paru sapi. Itu kalau lo sekali makan langsung tuh bengkak, merah, kesenggol dikit, sakit. Itu udah parah tuh. Apanya kesini? Gue pernah Hah? sih. Apanya Gua kesini? Di tangan, di jari, sama di kaki. Tuh, sering tuh. Pokoknya kalau lu habis makan yang kira-kira kayak tadi gue bilang emping, paru, ya yang kira-kira purinnya tinggi, kacang-kacangan juga nggak boleh. Kalau Gue udah belum makan, separah itu sih. Apa itu? Gue belum pernah separah itu. Gue pernah paling parah ya. Dulu 2011-an gitu kan. Gue lagi proyek di Bandung gitu. Nah di tim gue tuh ada bapak-bapak udah tua banget gitu kan. Penyakitnya udah banyak. Tapi dia tuh kemana-mana tuh selalu didampingin sama bininya. Bininya ya nyupirin dia, yang ngerawat dia, jadi kayak perawatnya dia lah. Kayak babysitternya dia gitu kemana-mana. terus dia kawin lagi. Nah, terus dia punya alat lengkap. Obat-obatan tuh kayak ini dah, udah kayak apotek berjalan tuh di mobilnya. Alat pengecekan darah tuh lengkap. Nah, waktu itu ceritanya habis pagi-pagi nih, dia habis jalan pagi, dia cek darah, gua ngeliat gitu, ngeliatin. Pak Andi mau coba, boleh Bu, cobain dah. Ini ya buat yang ini nih, yang asam urat. Nah, begitu diambil darah gua, dites gitu kan, di alatnya itu yang keluar bukan angka, tapi huruf H sama huruf I. Tapi saat itu gue nggak ngerasain apa-apa. H sama I itu gue mikir udah high banget gitu, udah tinggi kan. Tapi gue nggak ngerasain apa-apa, nggak ada bengkak apapun di tubuh gue, biasa aja gitu. Nah tapi gue pernah setelah itu 2016-nya atau 15-nya gitu ya, sama di Bandung juga lagi di mes gitu. Gue nggak habis makan apa-apa, sehari sebelumnya nggak makan emping, nggak makan paru, nggak makan apa-apa. Tiba-tiba besok aja kaki gue bengkak. Kaki gue bengkak sampai gue jalan tuh jingkring. Terus siangnya
Gue akhirnya kan gue nggak ke proyek kan, gue di mes, gue tiduran tuh. Siangnya supir kantor datang ke mes bawa makanan sama obat. Dia bilang gini, Pak, ini Hmm. obatnya saya nemu nih, ini saya biasanya pakai obat ini nggak dijual di apotek. Ini apa gue lupa. Hmm. Terus ya, ini sekali minum 2 Pak, ini saya beliin 3 buat 3 hari gitu. Lalu gue minum itu 3 hari, kempes tuh. Tadinya tadinya jalan gue susah gitu ya, apa jadi karena telapak kaki bengkak gitu ya, sama punggungnya kaki bengkak, jalan tuh mesti diingkring dan itu, aduh, asli nggak enak banget, kesiksa Hmm. gitu. Nah, tapi gue sampai detik ini, sampai sekarang ini, gue kalau lagi pulang kerja, apa belum makan malam gitu, kadang suka mampir di sop kaki kan, Hmm. apa jeroan gitu kan, masih doyan jeroan terus sama empingnya segala. Hmm. Dan ya apa emang gue ini yang udah terlalu kebal, maksudnya nggak pernah ngerasain gitu. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya gue saat ini gue cek darah gue lagi, kolesterol, apa asam urat atau apa gula darah, gue nggak tahu udah kayak apa. Hmm. Tapi menurut gua lu udah harus stop tuh, Di. Iya. Kalau gua denger lu ngomong begitu kayaknya udah mendingan stop. Tapi itu kejadian udah lama kur. Nah, Hah? kejadian udah lama. Nggak, tapi Kalau sekarang yang lu masih makan makanan yang begitu-gitu. masih, Ya, tapi kan Masih. nah nggak tiap hari kan lu. enggak, seminggu sekali juga belum tentu. Itu intinya mah kita jangan berlebih. Bisa kali pukul banyak, Bro. Nambah. Agak ya Nggak semangkuk mah apa-apa sih. lumayan, Nggak apa-apa lumayan kalau lah. jarang-jarang. Cuman Iya. selain yang soto Betawi dan lain-lain itu, pasti kan ada juga makanan yang mengandung itu juga. Anu di, Iya, ya kan? iya, Asam urat itu meskipun kan dari kadarnya, kacang bisa bisa juga, dari sayuran hijau juga ada tuh asam urat. iya, Itu yang susah kita itu pola makan. Kalau kita apalagi nggak pernah olahraga, Bro. Itu yang Iya. ribet. nah kalau bicara olahraganya, kalau gue biasa di proyek itu, ya kalau sekarang sih karena masih blok ya, masih kerjaan pondasi tanah blok di mana-mana. Biasanya nanti kalau udah naik, struktur betonnya udah 1 lantai 2 lantai gitu kan, kelilingnya ke Gitu. keliling di bangunan gitu. Nah, gue biasanya gue manfaatin itu tuh datang Angkat-angkat pagi-pagi, semen gitu ya. iya, sampai keliling kelilingin proyek. Angkat-angkat angkat molen manual. Ya itulah untungnya kerja di lapangan. Lu berdua kan itu kerja di lapangan. Kalau gue ini kan kerjanya di depan laptop, duduk manis. Gitu. Apalagi itu nggak ada gerak sama sekali, Ji. Bukannya gue Iya, ini. Coba makanya. dah, minggu sekali lah apa olahraga yang lu suka, yang lu bisa, lakuin. Kalau nggak ada olahraga, setidak-tidaknya badan lu bergerak, mau ngepel lantai ke, mau beres-beres rumah ke. Benar, serius. Iya. Itu ada loh efeknya tuh. Cuman gue Bini, tanya. bini jadi seneng, kan Iya. gitu. Enggak, ini gue mau nanya nih. Kan kalau olahraga itu kan berkeringat, ya Hmm. kan? Nah, kalau ada kayak misalnya kita sauna kan juga berkeringat. Itu sama kan? Ini lemak juga enggak? Beda Beda, dong. beda dong. Sauna kan nggak Oke. memicu jantung, Bro. Tapi kan Sauna keringat kan, Nah, cuma makan sauna sebelah doang. karena panas juga. Kita matiin aja ini kipas angin AC. Hmm. ya, tapi kan kalau keringatan itu kan bukti pengeluaran energi, bro. Jadi kalau menurut gue terlepas dari bahasa lu nih barusan, intinya kudu bergerak. Mau itu olahraga yang modelannya olahraga apa murni, entah itu bulu tangkis kayak atau jalan lari atau apa, bergerak Hmm. di rumah olahraga, Bro. Mau nyuci motor kayak mau apa, yang penting bergerak. Ya, Itu kalau menurut gue. nggak bergerak kita mati, bro. Udah Hah? jadi mayat. Kalau nggak bergerak ya udah jadi mayat. Iya, maksudnya kan lu kan kerja duduk kayak ngadepin komputer misalkan kan, terus hanya begitu aja naik naik motor pulang, habis di rumah juga buka komputer. Pergerakan lu kan cuma begitu doang kan. Iya, nonton TV dah. Nah sekarang gue bilang tadi hari Minggu lu bergerak kan di rumah, lu acak-acak beresin lah segala macam.
Misalkan lu nggak punya mobil lagi kayak gue nih, ya nyuci mobil tetangga, nyuci motor tetangga, ngurusin bini tetangga. Ini tuh pergerakan, bro. Iya, iya. Gitu. Kacau kan lu? Lalu kalau ngacak-ngacak bini tetangga mah yang ada mah ini gue ngos-ngosan lari. Ya, tapi kan setelah itu kan lu dikejar lakinya lari, bro. Iya makanya. Benar, 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 benar. Apalagi sama warga. Bawa obor pula. Bunuh, bakar. Itu bener-bener ekstra energi itu. Nah, apa nggak keringetan? Udah panas dikejar orang, obor. Obor segala. Iya, iya, iya. Sehat itu, Ji. Sehat. Sering-sering. Iyalah. Jadi sih kalau menurut gue yang penting sih pola makan sama olahraga itu sekarang begitu. Tahu penyakit kita apa, yang nggak boleh apa itu dikurangin. Kalau bisa jangan dimakan lagi gitu loh bro. Habis itu ya kita belajar olahraga, tapi jangan yang berat, jangan bulu tangkis, jangan futsal lah, bisa collab kita nanti. Iya. Sampai aja ajak anak bini ke Kota Bintang, sono kan, beli KFC, junk food. Cabut lagi sama. Gitu. Eh, Tapi kebetulan gue kan di sini deket jalan raya yang mau ke Untan tuh, Andi. Mungkin tahu ya, Andi. Ah, tahu. Nah, di Untan juga kan bundaran Untan tuh kalau minggu pagi juga rame tuh. Jadi ya Rame. tarik ke situ gitu. Apalagi trotoar kan udah kayak Jakarta sekarang lebar. Lebar, ya. Ya beli itu sepatu relong lah, sepatu bekas-bekas orang kaya. iya, iya. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang penting tuh. Cuma ini sayang nih ada orang yang tadi tuh yang lewat tadi tuh nggak datang. Ya tadi tuh ada kan lebih makan pola makan sama olahraga. Satu lagi yang penting jangan ngerokok. Oh gitu ya. Lo tahu Iya. pengalaman gue tidak merokok, habis itu coba merokok, muntah Nah, gue keracunan. makanya ini Berapa sayang lama? Hah? Berapa lama lo ngalamin? Apanya tuh? Ngerokoknya atau tidak merokoknya? Berhentinya berapa lama? Satu berarti gini di gua waktu itu kan masih nge-Grab tuh. Tahu kan kalau Grab gua menghindari rokok karena supaya nggak bau mobil kan. iya. Nah, tapi kan kalau gua parkir, gua pasti ngerokok juga, Heeh. Nah, ya kan? Selesai eranya Grab, gua pindah ke sini di waktu Covid. Keadaan ekonomi gua kan morat-marit tuh. Ya, Disitulah coba. gua perang sama rokok. Karena nggak bisa Gua beli. pikir ini duit gua beliin rokok. Aduh, sayang banget gitu loh. Akhirnya itu tadi gue jadi musuhan sama rokok. Sekarang rokok yang brand normal itu udah 25 ke atas kan. Di Iya, iya. Pontianak ini ada yang brandnya abal-abal yang apa namanya ilegal gitu kan, ada yang 12.000 gitu kan sebungkus kan. Efeknya juga pusing pala gue gitu loh. Jadi gue beli yang kepala gue pusing, gue beli yang mahal sayang duit. Akhirnya gue udah deh stop deh gue. Gue pikir gini kok gue jadi diperbudak sama rokok gitu loh. Gue mau Nah, bokeh, gue mau maaf ya, gue mau berak itu rokok, dia, ya itu kan? yang sama yang atau lagi yang tadi lagi kaji siapa tuh? Diperbudak Abis, rokok. abis makan mulut gue pengen yang rokok gitu loh. Nggak ada rokok gue harus jalan kaki ke warung. Nah, itu. Di situ gue mikir, aduh kayaknya udah dah, gue udahan gitu loh. Putus lah gue sama rokok gitu. Nah pada saat udah gue ya sekitar berapa tahun lah kali ya. Terus gue ditawarin rokok gitu. Gue mau ngetes nih. Gue coba. Pusing pala gue muntah loh. Kayak gue ngerokok samgonglak di. Ingat gak? Gur, ngomong-ngomong itu ya, gue tuh lo asal tahu aja ya, gue asal datang ke proyek dikasih satu, Hmm, Apa tuh? gue, iya, Satu slop. bungkus, dan Sebungkus. gue, iya, dan gue satu aja itu belum tentu habis 4 hari. Hmm, hmm. Akhirnya begitu dikasih gue taruh laci ini lo lihat tuh. Jadiin duit aja Ji. Waduh, itu jangan dilihat tadi tuh Pak. Pak Jaya tuh bahaya tuh. Ya, Jangan dilihat Jaya tuh bahaya tuh diminta sama dia. kan memang ya kadang kita lingkungannya sulit
sulit ya, apalagi ya kita yang namanya rokok itu nikmatnya pada saat kita ngobrol Gitu ya. ya. Kita bisa loh habis sebungkus ketika kita ngobrol bareng orang yang merokok. Nggak perasa tuh ya. Nggak kerasa karena asik gitu loh kalau kita ngobrol sambil merokok tuh lebih lebih nikmat lah gitu. Dan itu Betul. terjadi ke gue nih sekarang nih. Gue jadi malas ngobrol sama orang yang ngerokok lo, aneh loh. Ya bagus. Waduh. Kenapa nih? Pertanyaannya kenapa kan? Jawabannya bingung gue gitu. Dia ngerokok, gue ngapain? Pelangap kayaknya ada yang kurang gitu loh bro. Akhirnya gue jadi orang yang kayak introvert, orang yang menyendiri gitu loh. Padahal maksud gue gini loh, kalau kita sama-sama merokok itu kan asik ya. Tapi ketika kita udah nggak ngerokok, terus teman kita ini lawan bicara kita ngerokok, kita jadi agak aneh gitu. Jadi kayak bukan nggak sejalan gitu bro. Bukan Hmm. gue orang ngerokok, bukan. Maksudnya ketika itu jadi aneh aja gitu. Gue ngobrol sama dia ngerokok, gue nggak ngerokok gitu loh. Di Iya. guanya, bukan di orang itu, di guanya gitu. Hmm. Gitu. Ya Ya, makanya. akhirnya untuk sekarang ini ya boleh dikata gue udah bebas lah nikotin. Tambah Iya. lagi, sebelum gue berhenti ngerokok itu juga gue belum tahu kan, karena belum COVID, maksudnya belum divaksin, tensi gue tinggi ternyata waktu itu kan. Ya Hmm. bagus lah, artinya kan gue udah ngurangin itu, ya mudah-mudahan lah gitu loh, seterusnya. Kan Iya. gitu. Iya mudah-mudahan. Berarti Makanya. udah efektif udah 3 tahunan ya, Kur? Dari COVID lah, dari gue pindah 2020 lah, Iya, udah mau 4 tahun. 2020-an lah, hampir 4. Memang bener-bener udah nggak ada minat loh, Di. Kalau udah mungkin efek nikotinnya udah hilang kali ya. Iya. Jadi badan sama- udah nolak, paru-parunya udah nolak gitu, udah mual, Hmm. muntah. Ya karena mindset lu udah nentuin lu nggak mau rokok lagi gitu. Jadi ya udah Yang satu itu, ya kalau kata bahasa awalnya kan tadi satu nge-Grab kita di mobil nggak bisa ngerokok. Yang Iya. kedua COVID, ekonomi kita hancur, nggak ada inilah penghasilan morat marit lah kan sayang ya kan kalau kita ada duit dibelikan rokok kan sayang gitu loh. Mendingan mikir yang pasti lah buat beras lah apa kan gitu. Iya. Akhirnya gue tekan itu gitu, keinginan itu gue tekan sampai akhirnya gue jadi musuhan gitu loh. Hmm. Nah, itulah akhirnya setelah ekonomi membaik pun kalau gue coba, gue bakal Muntah ya. keracunan jatuhnya. Mm-mm. Gitu. Ya itulah maka sisi positifnya lah. Kita ambil sisi positifnya ada hal yang Ya, kalau yang masih, gue saranin sih, mudah-mudahan denger nih Pak Jai nih, dia mau percuma berapa. Gue ada pasang pelan-pelan aja spanduk juga. nyetopnya. Satu, kita nggak pernah olahraga. Yang kedua, rokok kuat. Makanan juga kita nggak bisa ngatur pola makan, jam makan nggak ngatur juga. Mm. Ngeri loh. Silent killernya itu loh, jantung, hipertensi kan. Ya mengintai. Iya pasti. Itu ya memang udah rezeki kita dapat umur segitu kali kan. Cuman maksudnya ya harusnya pola hidup kita juga berubah lah. Mau waktunya ya segitu umur kita ya paling nggak berusaha lah. Mm-mm. Itu. Bijaksana sekali Bapak ini. Oh iyalah. Makanya gue bilang gini, gue nggak pakai obat dari apotek atau apa, tapi gue lebih ke herbalnya tuh daun seledri, di jus gitu kan, bener-bener hijau tuh, kasih juga timun, Mm-mm. kasih lagi nanas supaya rasanya nggak terlalu apa ya, kalau daun-daunan kan gimana lah, lu tau lah kalau sayur-sayur tuh kan, Iya. kalau jus tuh kan nggak ada rasanya rasa ya gitulah, makanya dikasih nanas. Dan gue juga lihat ternyata nanas dan timun sama itu sama-sama antioksidan, sama-sama memperlebar pembuluh darah gitu. Mudah-mudahan memperlebar aja. Oh, coba aja kalau emang lu mau, lu coba aja di jus, enak, badan enteng. Iyalah ntar dicoba lah. Berarti nggak Ya, jadi nih apapun, susu. apapun penyakitnya sama lah. Gue rasa dengan herbal itu juga bisa lah, yang asam urat atau apa, karena kan dia memang nggak ada kimianya kan, Iya. kecuali pupuknya kali ya. Nah itu dia balik lagi. Organik apa enggak? Itulah. Tapi setidaknya kita udah ikhtiar.
Itulah. Ya, itu penting. Cuman ya maksud gua daripada nanti kita udah terlanjur koslet di otak kita, entah amit-amit ya stroke, harus pakai ring jantung, ya kan? Lebih baik ya kurang-kurangin kalau bisa nggak usah lah, dah pola hidup sehat aja lah. Iyalah. Iya, ya kayak almarhum Yuyung kan kita nggak tahu tuh kan awalnya apa. Iya. Yang pasti dia kan orang lapangan juga tuh, makanya kan pola makan mungkin atau tadi apa ya lingkungan kerjanya yang gak dukung dia hidup sehat kan gitu. Ada Yang Iya. teman jelas dia, yang jelas sih pastinya sering apa jam malam itu di luar angin ya kan, mungkin sama karena teman rasa kita. badannya gemuk gitu kan, sama temen-temen juga begitu kan. Terus dia berasa biasa-biasa ya, itu kan cerita istrinya kan dia hari-hari terakhir itu sebelum dibawa ke rumah sakit keluhannya ya pusing sama demam, ya kan, pusing sama demam, tapi yang frekuensinya tuh udah jauh lebih Intens. lebih intens, lebih sering dari biasanya. Hmm. Itu yang dirasa aneh. Terus baru dibawa ke dokter, ternyata ada paru-paru basah. Iya, telat. Paru-paru basah yang udah cairannya naik ke otak, nyerang otak. Gitu. Jadi emang kalau udah gejala pusing yang sering emang perlu diwaspadai itu ke Iya. otak ini. Hipertensi kan begitu, pembuluh darah kan bisa pecah kan. Stroke itu kan karena pembuluh darah pecah kan di otak atau di bagian mana yang jelas akhirnya koslet semua. Hmm. Makanya ya gue sering sih nonton si dokter Tirta lah siapa yang bilang begini begini itu bagus juga kita dengerin dia tuh. Karena emang kuncinya itu tadi pola makan, nggak boleh makan di atas jam 7, makan berat lah. Kalau makan berat ya lu harus maghrib lah, udah stop lah itu. Banyak Iya. air putih kan, ya, kayak gitu-gitulah. Masalahnya gini bro, saran gue sih ya balik lagi ke umur ya. Dengan umur kayak gue nih umur 50-an, udah 50 tahun lah kita ngerasain makanan yang begini, yang begono, ngerokok lah, yang minum alkohol, Cooler. lah, macam-macam kan udah pernah ngerasain kan? Iya. Ya udah, sekarang suruh ngerem ya udah gitu loh. Syukur-syukur dapat bonus umur 20 tahun, 30 tahun, tambah. Gitu bro. Iya. Apalagi sekarang gue kan jauh dari lu pada nih, jarang-jarang ketawa. Iya, makanya ini kita buka warung ini biar kita ketawa tiap minggu. Ya, makanya intinya lu pada tadi kan kalau disimpulin makan, pola makan, olahraga, rokok, sama pilih-pilih lingkungan yang mendukung untuk hidup sehat. Itu tak? Ya, Ya, betul. betul sekali. Ya sudah. Ini susu kopinya masih mau dilanjut atau? Kagak Nah, jadi gue minum lah. tes Gua nggak nggak dokter pakai jadi jadi tengah, gua nggak jadi minum. Gitu sih. gue juga tes darah dulu deh, takutnya diabetes. Alasannya ini kalau duit nih. Walau usia tak lagi muda, namun jiwa dipaksa terus muda. Kita coba terus bersua